Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Sabilah Utami. Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jember, NIM 79. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tentang nefrolitiasis guna memenuhi mata kuliah keperawatan medikal bedah. Nefrolitiasis kami bagi menjadi beberapa subbab materi. Yang pertama definisi, klasifikasi, etiologi, teori pembentukan batu, manifestasi klinis, pemeriksaan penunjang, penata laksanaan, dan juga komplikasi. Yang pertama, definisi nefrolitiasis atau biasa kita dengar yaitu dengan penyakit batu ginjal. Nefrolitiasis atau batu ginjal merupakan salah satu penyakit di mana ditemukannya batu yang mengandung komponen kristal dan matriks organik yang merupakan penyebab terbanyak kelainan saluran kemih. Nefrolitiasis atau batu ginjal merupakan suatu keadaan di mana terdapat satu atau lebih batu di dalam pelvis atau kaliks dari ginjal. Banyak faktor yang dilibatkan dalam pembentukan batu ginjal, tetapi terdapat dua proses yang terlibat, yaitu supersaturasi dan nukleasi. Selanjutnya yaitu epidemiologi. Rumah sakit di Amerika Serikat melaporkan kejadian batu ginjal sekitar 7-10 pasien untuk setiap 1000 pasien dan 7-21 pasien untuk setiap 10.000 pasien dalam setahun. Di Amerika Serikat, sekitar 5-10% penduduknya menderita penyakit batu ginjal ini. Sedangkan di seluruh dunia, rata-rata terdapat 1-2% penduduk yang menderita penyakit ini. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tahun 2018, didapatkan bahwa kejadian batu ginjal di setiap wilayah Asia sebesar 1-19%. Kejadian batu ginjal tertinggi didapatkan pada usia produktif, yaitu sekitar pada usia 20-49 tahun. Dan pria diketahui lebih sering menderita batu ginjal dibandingkan dengan wanita. Nah, selanjutnya jenis batu ginjal. Yang pertama, batu kalsium. Batu kalsium ini merupakan batu yang paling sering terjadi pada kasus penyakit batu ginjal. Kandungan batu jenis ini terdiri atas kalsium oksalat, kalsium fosfat, atau campuran dari kedua unsur ini. Selanjutnya ada batu struvit, yaitu batu yang terbentuk akibat adanya infeksi saluran kemih atau ISK. Selanjutnya ada batu asam urat. Biasanya diderita pada pasien-pasien penyakit gout, penyakit mieloproliferatif, pasien yang mendapatkan terapi anti kanker, dan yang banyak menggunakan obat urikosurik seperti sulfinpirazon, tiazid, dan salisilat. Dan selanjutnya ada batu jenis lain, yaitu batu sistin, batu santin, batu triamteran, dan batu silikat. Tetapi batu ini sangat jarang dijumpai pada kasus penyakit batu ginjal. Selanjutnya ada etiologi nefrolitiasis. Yang pertama, hiperkalsiura, merupakan penyakit penyebab pembentukan batu kalsium yang terjadi akibat adanya peningkatan penyerapan kalsium usus, menurunnya reabsorpsi kalsium di ginjal, dan peningkatan mobilisasi kalsium dari tulang. Nah, hiperkalsiuri ini sendiri terbagi menjadi 3 tipe. Yang pertama, hiperkalsiuri absorptif, hiperkalsiuri renal, dan hiperkalsiuri resorptif. Nah, hiperkalsiuri absorptif terjadi karena adanya peningkatan absorpsi kalsium melalui usus. Sedangkan hiperkalsiuri renal terjadi akibat adanya gangguan kemampuan reabsorpsi kalsium melalui tubulus ginjal. Sedangkan hiperkalsiuri resorptif terjadi karena adanya peningkatan resorpsi kalsium tulang. Selanjutnya ada
hiperurikosuria, yaitu di mana kadar asam urat di dalam urin yang melebihi 850 mg per 24 jam. Selanjutnya ada hipositraturia, sitrat yang berfungsi untuk menghalangi ikatan kalsium dengan oksalat atau fosfat. Selanjutnya ada hipomagnesuria, yaitu suatu keadaan di mana magnesium di dalam tubuh kadarnya sangat sedikit. Padahal magnesium ini bertindak sebagai penghambat timbulnya batu kalsium. Dan biasanya penyakit ini terjadi akibat inflamasi usus yang diikuti dengan gangguan malabsorpsi. Dan yang terakhir yaitu hiperoksaluri, merupakan ekskresi oksalat urin yang melebihi 45 gram per hari. Nah, yang selanjutnya ada teori pembentukan batu. Yang pertama ada supersaturasi. Supersaturasi merupakan keadaan di mana larutan mengandung lebih banyak material sehingga tidak dapat larut, yang seharusnya dalam keadaan normal dia dapat larut. Dan selanjutnya ada nukleasi kristal, adalah fase pembentukan kristal padat dalam larutan. Nukleasi merupakan fase penting dalam tahap pembentukan batu, sedangkan kristalisasi adalah fase awal pembentukan batu akibat perubahan fase di mana garam yang tidak larut berkumpul menjadi satu. Selanjutnya ada pertumbuhan kristal, merupakan pergerakan ion dari larutan ke kristal yang tumbuh dipengaruhi oleh ukuran dan bentuk molekul, pH, dan defek pada struktur kristal. Selanjutnya ada agregasi kristal, adalah proses di mana adanya aglomerasi kristal yang terbentuk dalam larutan menjadi partikel multikomponen yang lebih besar. Dan yang terakhir ada interaksi kristal, merupakan proses pelekatan kristal ke sel tubulus ginjal. Dan yang selanjutnya merupakan manifestasi klinis dari penyakit batu ginjal. Yang pertama ada nyeri pada pinggang ke arah bawah, melingkar sampai ke depan, nyeri bersifat kolik dan non-kolik, nyeri menetap dan terasa sangat hebat, mual dan muntah sering hadir. Dapat juga muncul adanya bruto atau mikrohematuria dan disuria. Ini merupakan ketika kita kencing itu keluar adanya lendir atau sedikit cairan darah. Dan selanjutnya ada pemeriksaan penunjang, ada evaluasi screening. Screening yang dilakukan ini merupakan screening yang meliputi sejarah rinci medis, makanan yang biasa dikonsumsi oleh pasien, kimia darah, dan urin pada pasien. Dan selanjutnya ada foto ronsen abdomen, digunakan untuk melihat adanya kemungkinan batu radio opak. Yang ketiga yaitu pilografi intravena, bertujuan melihat keadaan anatomi dan fungsi ginjal. Pada pemeriksaan ini dapat terlihat batu yang bersifat radiolusen. Yang keempat yaitu ultrasonografi atau USG, dapat melihat semua jenis batu. Dan yang terakhir ada CT urografi tanpa kontras, adalah standar baku untuk melihat adanya batu di traktus urinarius. Nah, selanjutnya ini ada penata laksanaan. Yang pertama ada ESWL. Apa sih ESWL itu? ESWL merupakan extracorporeal shockwave lithotripsy, yaitu bekerja dengan menggunakan gelombang kejut yang dihasilkan di luar tubuh untuk menghancurkan batu di dalam tubuh. Nah, ESWL ini dianggap sebagai pengobatan yang cukup berhasil untuk batu ginjal berukuran menengah dan untuk batu ginjal berukuran lebih dari 2030 mm pada pasien yang lebih memilih ESWL, asalkan mereka menerima perawatan yang berpotensi lebih. Selanjutnya ada PCNL, yaitu percutaneous nephrolithopaxy atau PCNL tadi. Nah, ini merupakan salah satu tindakan endourologi untuk mengeluarkan batu yang berada di saluran ginjal dengan cara memasukkan alat endoskopi
ke dalam kalises melalui insisi pada kulit. Lalu ada bedah terbuka. Nah, bedah terbuka ini, tindakan bedah terbuka antara lain untuk pelayanan kesehatan yang belum memiliki fasilitas PNL dan ISWL. Nah, pembedahan terbuka itu antara lain ada pielolitotomi atau nefrolitotomi. Nah, ini untuk mengambil batu pada saluran ginjal. Dan yang terakhir ada terapi ekspulsif medikamentosa. Terapi ini ditujukan pada kasus dengan batu yang ukurannya masih kurang dari 5 mm. Nah, sedikit saya singgung sebelum saya akhiri, ada beberapa komplikasi yang terjadi pada penyakit batu ginjal ini. Nah, komplikasinya ini kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama, komplikasi akut dan komplikasi jangka panjang. Komplikasi akut ini bisa menyebabkan kematian, kehilangan fungsi ginjal, kebutuhan transfusi, dan tambahan intervensi sekunder yang tidak direncanakan. Dan untuk komplikasi jangka panjangnya, itu bisa terjadi struktura, obstruksi, hidronefrotis, berlanjut dengan atau tanpa pionefrosis, dan berakhir dengan kegagalan faal ginjal yang terkena. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Stay healthy and stay at home. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.